We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Tapi interesting sekali tulisan-tulisan. Jadi Blambangan itu di mana sebetulnya, Mbak Win? Kalau Blambangan itu kan luas sekali sampai Lumajang. Nah, gitu pusatnya hilang. Nah, di akhir senjakalanya itu pusatnya ya di Banyuwangi. Enggak, gitu. Jadi enggak kan menemukan terdesak, situsnya. Ya? Ada di Banyuwangi ada di di Muncar. Ya, salah satu kecamatan di Banyuwangi ada. Jadi kan terdesak terus sampai ya yang paling akhir itu ya di wilayah yang kita kenal dengan Banyuwangi sekarang. Terdesak oleh Majapahit. Bukan Majapahit. Majapahit runtuh, Blambangan masih tegak. Jadi oleh koalisi Mataram dan Madura VOC. Oke. Ya. Jadi kan memang jadi wilayah ini wilayah perebutan. Wilayahnya sangat subur kan? Ya. Banyak gunung-gunung. Nah, Osing sendiri itu suku sendiri. Ya, kelompok etnis. Kalau sebenarnya penyebutan Osing itu kalau dulu itu dipakai untuk olok-olok gitu. Jadi orang Bali menyebut keturunan Blambangan itu sebagai orang Osing gitu. Tidak berkasta. Jadi rendah sekali. Nah, tetapi tapi di Bali juga ada orang Osing. Kalau gini, jadi tadi kan orang Osing itu kan dianggap sebagai pewaris kultural Kerajaan Blambangan masa lalu kan. Ya, jadi kalau ditanya sekarang apa ada orang Osing di Bali? Ya, kalau merantau ya banyak sekali yang terdekat. Enggak, maksudnya pada waktu itu katanya kan Majapahit juga ke Bali. Nah, apakah Osing juga ke Bali gitu? Tidak, di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya wilayah-wilayah Blambangan. Bahkan misalnya yang sekarang itu banyak dihuni kelompok etnis Madura, misalnya Situbondo, Bondowoso itu juga dulu orang Osing ada di sana. Nah, Mbak Win berarti termasuk orang Osing itu ya? Lebih banyak Osingnya daripada Madura. Madura cuma 16 dari kakek dari ibu itu. Berarti Osing ini sama dengan Samin ya? Orang Samin kan juga begitu. Ya, jadi jumlahnya semakin menyusut setelah itu Perang Bayu, Puputan Bayu. Oke. Wow. Oke, saya mulai ya Mbak Wiwin. Selamat malam Mbak Wiwin Indiarti, seorang dosen Universitas PGRI Banyuwangi. Teman-teman kalau kalian melihat Google Scholar, itu Mbak Wiwin namanya ada di sana. Ternyata karyanya sudah banyak sekali. Mbak Wiwin bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda, Mbak? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya Wiwin Indiarti. Saya lahir di Banyuwangi 5 Agustus 1978. Saya orang Osing, ya ada darah Madura sedikit, tapi saya orang Osing. Jadi lahir di salah satu desa tua
di Banyuwangi, Desa Osing ya. Kampung Cungking, orang mengenalnya seperti itu. Sejak kecil ya akrab dengan adat budaya Osing seperti itulah. Jadi kental sekali di desa, di kampung saya, Kampung Cungking. TK hingga SMA di Banyuwangi, kemudian saya melanjutkan kuliah S1 Sastra Inggris UGM, angkatan 97, lulus 2002, Februari, bulan September saya sudah melanjutkan kembali di pengkajian Amerika, minat khusus sastra Amerika, lulus 2005. Kemudian pulang ke Banyuwangi 2010, 2011 masuk Universitas PGRI Banyuwangi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Selain mengajar, saya aktivitas yang yang sangat intens itu di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saya sebagai sekretaris di situ. Nah, aliansi ini seluruh Indonesia atau hanya di Banyuwangi atau? Ya, Aman itu ada pengurus besarnya di Jakarta. Kemudian berjenjang kepengurusannya, ada pengurus besar, kemudian pengurus wilayah di provinsi, pengurus daerah di kabupaten. Berarti Anda yang di sekretaris di daerah? Iya, pengurus daerah Osing. Oh, oke. Yeah. Nah, sejak kapan Mbak Win mempunyai niat untuk membangkitkan sejarah, tradisi, budaya Banyuwangi? Silakan. Ya, sebenarnya kalau penyebutannya membangkitkan itu rasanya berlebihan ya bagi saya. Jadi saya berusaha melakukan yang paling mungkin saya lakukan karena saya sebagai dosen kan ada kewajiban tridharma ya, selain mengajar ada penelitian, pengabdian. Nah, di aspek penelitian, di dharma penelitian dan pengabdian itulah mulai tahun 2013 itu saya kemudian ya akhirnya semuanya ke arah budaya dan karena saya Osing, mungkin itu alasan paling gampang saya Osing, saya kembali tinggal di desa saya itu. Jadi saya intens melakukan penelitian dan pengabdian yang ada kaitannya dengan Osing seperti itu. Misalnya pun penelitian tentang pariwisata yang berbasis masyarakat, itu juga partisipasi masyarakat itu juga di desa yang budayanya kental, misalnya Kemiren seperti. Jadi sejak tahun 2013. Nah, tapi sebenarnya bisa ketertarikan saya kepada budaya yang lebih besar itu muncul pertama kali ketika kuliah di pengkajian Amerika. Ada mata kuliah folklore Amerika kan di situ. Nah, kami dikenalkan bahwa folklore Amerika itu luar biasa banyaknya. Kemudian ketika para ahli folklore di sana menyebut folklore itu tidak lagi menyebut jenis, tapi sudah dengan kode. Nah, itu mencerminkan perlakuan yang sudah sangat luar biasa gitu. Nah, sementara kita yang selama ini menganggap diri kita selalu mengagungkan misalnya warisan leluhur, kemudian mencap orang-orang dari barat itu hanya peduli pada modernitas, misalnya begitu ya, pandangan-pandangan sempit semacam itu ternyata itu tidak benar gitu. Bahkan pengetahuan-pengetahuan rakyat yang sudah dikodifikasi kemudian dimunculkan kembali, dikenalkan kembali kepada generasi berikutnya itu melalui media populer. Ya, kartun. Jadi misalnya saya menemani anak saya nonton SpongeBob atau Rudy and the Choc Zone itu ternyata banyak folklore Amerika yang dimasukkan ke situ gitu. Nah, kenapa kita tidak seperti itu gitu? Tapi mungkin terlalu jauh apa enggak ya? Tapi keinginan saya sederhana waktu itu. Banyuwangi itu saya kemudian ingat kampung halaman saya ketika kuliah itu Banyuwangi itu sangat kaya dengan folklore gitu. Nah,
ketika pulang saya cek di Perpusda misalnya, loh kok seperti ini gitu, mana koleksi-koleksi tentang Banyuwangi, mana hasil-hasil sarasehan ya, seminar tentang Banyuwangi. Kan sudah dilakukan, mana itu apa dokumen-dokumennya gitu. Tapi kemudian ya setelah pulang ke sini, kemudian mengajar di Uniba, kemudian saya kan tidak bisa hanya sekedar mengkritik ya, berhenti pada mengkritik ya. Berarti harus dilakukan sesuatu gitu untuk pendokumentasian sangat awal. Jadi mungkin yang harus banyak dilakukan itu di sini adalah inventarisasi, identifikasi, inventarisasi, kemudian pendokumentasian. Itu masih seperti itu, masih butuh apa namanya upaya pendokumentasian folklore Banyuwangi. Nah, orang osing masih mempraktekkan tradisi dan budaya sampai sekarang. Jadi gini, modernitas itu memang menjadi ya momok kemudian ya. Jadi modernitas kemudian apa ya? Kemajuan lewat kemajuan teknologi yang luar biasa, kemudian misalnya perkembangan pariwisata yang sangat luar biasa di Banyuwangi, dibukanya penerbangan, adanya dibangunnya bandara, kemudian diikuti dengan segera dibukanya penerbangan internasional itu luar biasa sebenarnya gitu bagi kami orang Osing ya. Jadi tidak ada arus masuk dari asing aja, kami juga harus berusaha kuat untuk apa namanya untuk misalnya mempreservasi terus kemudian meneruskan pengetahuan-pengetahuan yang baik dari leluhur ke generasi muda itu usahanya luar biasa. Tapi kemudian dengan adanya apa namanya misalnya penerbangan internasional itu artinya kan semakin banyak apa ya paham ideologi budaya asing. Jadi arus manusia itu kan diikuti dengan paham mereka, budaya mereka seperti itu. Kalau kami tidak kuat dengan akar kami, identitas kami, maka ya akan gampang ini kemudian akan menjadi ya globalisasi itu semuanya akan sama saja gitu. Makanya kami ya alhamdulillah awal tahun 2021 itu kami sudah mendirikan sekolah adat Osing gitu. Itu sebagai sarana kami untuk sedikit-sedikit meneruskan apa namanya kebudayaan bagian nilai-nilai gitu ya, termasuk nilai-nilai dari kebudayaan Osing yang positif kepada generasi muda, baik Osing maupun yang tertarik kepada apa Osing gitu. Mbak Win, tadi pertanyaan saya akan saya ulang. Tadi rasanya belum jelas. Nah, Mbak Win orang keturunan Belambangan. Ada terahnya. Saya tidak bisa menyebutkan apa namanya silsilah seperti misalnya Mas Supranoto seperti itu. Gitu. Jadi begini, kalau kita bicara kebudayaan Osing itu sekarang kita enggak itu tidak yang bersifat istana sentris gitu. Jadi setelah penghancuran apa namanya Blambangan oleh koalisi VOC dan Mataram dan Madura, maka kebudayaan istananya itu benar-benar hancur, gitu, ya. Yang tersisa kemudian adalah festival-festival rakyat, pesta rakyat yang sifatnya agraris. Jadi yang itu yang tersisa di kami, gitu. Okay. Bukan yang sifatnya istana sentris gitu. Oke, berarti situs itu ya itu bisa dilihat dari banyak apa namanya ritual-ritual yang tersisa saat ini. Oke. Nah, perjalanan Mbak Win memulai menguak lontar naskah kuno itu mulainya dari mana, Mbak? Bukankah seperti mencari jarum dalam jerami ini? Kan katanya ke perpustakaan Pemda nggak ada apa-apa gitu. Mulainya dari mana? Oke.
Jadi memang mulainya bukan dari Perpusda, ya. Jadi dimulai dari kami di PD Aman Osing itu diamanahi oleh PB Aman, ya, pengurus besar, agar kami segera merintis pembentukan sekolah adat. Nah, maka kami di PD Osing itu berkumpul untuk membicarakan hal-hal terkait sekolah adat. Nah, karena kesibukan masing-masing akhirnya itu diam gitu ya, tidak ada kelanjutan, tapi saya sebagai dosen kan juga melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, jadi tahun 2017 itu saya akhirnya secara pribadi itu bersama salah satu teman dosen di FBS itu mengajukan proposal ke Kemenristek-Dikti. Alhamdulillah lolos, didanai pada tahun 2018. Jadi itu skema program kemitraan bagi masyarakat. Ya, judulnya Konservasi dan Revitalisasi Mocoan Lontar Yusuf. Jadi awalnya bukan urusan manuskripnya, tetapi tradisi lisan yang menyertai manuskrip, yaitu Lontar Yusuf Banyuwangi. Jadi Lontar Yusuf Banyuwangi adalah satu-satunya ya teks yang masih sangat hidup di kantung-kantung kebudayaan Osing karena tradisi yang mengikutinya masih ada, yaitu ritual mocoan Lontar Yusuf semalam suntuk. Gitu. Nah, kemudian pada tahun 2018 karena kalau kita bicara tentang mocoan Lontar Yusuf selalu ingatan kita itu pada mbah-mbah yang sepuh-sepuh ya melakukan mocoan gitu semalam suntuk, aneh gitu, bunyinya aneh, kayaknya malah banyak yang bilang menakutkan gitu, malam-malam sampai subuh kok ada pembacaan seperti itu gitu. Jadi tidak ada anak muda yang terlibat di situ. Padahal kalau kita bicara tentang pewarisan budaya, anak muda itu seharusnya yang menjadi yang kita garap untuk melanjutkan gitu. Maka kami lihat sebenarnya apa yang menjadi masalah ya yang bikin jarak antara anak muda dengan tradisi mocoan. Ternyata aksara pegon. Jadi kebanyakan itu tidak menguasai aksara pegon. Nah, karena yang kami prioritaskan adalah tradisi mocoannya ya, kami tidak ingin tradisi lisannya itu hilang ya, karena yang menguasai misalnya tembang lengkap ya satu kitab penuh itu sudah sepuh-sepuh, kita tidak tahu umur seseorang itu sampai berapa, makanya harus dilakukan sesuatu untuk menyelamatkan. Nah, kemudian kami bikinlah Lontar Yusuf yang transliterasi dan terjemahan gitu. Alhamdulillah kemudian lahir dari program PKM tersebut lahir Persatuan Mocoan Lontar Yusuf Milenial. Jadi ada kelompok anak-anak muda di Banyuwangi yang aktif melakukan mocoan. Jadi dan sejak 2018 itu hingga sekarang itu sudah terlibat dalam ritual mocoan semalam suntuk. Itu biasanya digabung dengan mbah-mbah. Nah, kemudian bagaimana dengan manuskrip yang lain? Kok yang disebut Lontar Yusuf saja? 2018 bulan November itu saya berkenalan dengan Dr. Dick van der Meij dari Leiden. Beliau adalah ahli manuskrip kuno Jawa, Bali, Madura, Lombok. Gitu. Nah, ada seseorang dosen Unbra yang mengenalkan beliau ke saya. Jadi via chat di WA itu saya bercerita tentang aktivitas saya dengan teman-teman komunitas. Beliau sangat tertarik dan mengajak bertemu di Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara di Riau 2018. Akhirnya di situ saya ketemu dengan para jawara naskah dan kemudian apakah mungkin dilakukan digitalisasi naskah kuno di Banyuwangi gitu. Nah, sejak itulah saya dibantu teman-teman di Persatuan Mocoan Lontar Yusuf Milenial dan ada satu lagi komunitas Pegon ya di Banyuwangi. Kami mulai mencari naskah ya, mencari naskah. Misalnya naskah-naskah apa saja yang ada di sini. Kemudian
dimiliki oleh siapa. Itu kami cari infonya, kemudian Maret 2019 akhirnya Dreamsy turun ke Banyuwangi untuk melakukan digitalisasi naskah. Tidak banyak naskah yang didigitalkan, sekitar 22, karena ternyata beberapa juga sudah rusak, tidak bisa dipotret lagi gitu. Jadi misalnya ada kertas yang sudah termakan oleh tinta gitu ya. Kemudian karena kelembaban udara jadi ya rusak gitu. Jadi seperti itu, dan cuman sedikit karena apa? Karena memang waktunya terbatas pada saat itu. Nah, Maret 2021 kemarin juga ada tim dari Balai Litbang Agama Semarang datang untuk digitalisasi naskah, tapi yang didigitalkan itu naskah-naskah pesantren. Jadi yang ditulis oleh para kiai lokal di Banyuwangi, pesantren-pesantren di Banyuwangi, seperti itu. Jadi mulainya adalah dari Lontar Yusuf Banyuwangi, kemudian dari tradisinya, bukan dari manuskripnya. Kemudian karena perkenalan dengan para tokoh di bidang filologi pernaskahan kuno, kemudian alhamdulillah akhirnya terbuka bahwa di Banyuwangi itu ternyata ada banyak sekali naskah yang belum teridentifikasi, belum ada inventarisasi, katalogisasi, belum ada, seperti itu. Mbak Win, saya ada banyak pertanyaan sekarang. Yang pertama adalah profesor yang dari Belanda, dari Leiden itu. Doktor. Oke. Ya. Apakah beliau mengakui bahwa di Leiden, di Belanda, masih ada Lontar Banyuwangi? Bukannya masih ada, banyak. Oke. Banyak. Oke. Nggak ada usaha untuk mengembalikan secara digital atau bagaimana gitu? Kalau khusus terkait manuskrip saya tidak tahu, tapi kan memang ada upaya dari untuk mengembalikan semua benda-benda ya, benda-benda budaya yang sempat dibawa ke Belanda untuk dikembalikan lagi ke Indonesia. Kan memang ada upaya itu, tapi kalau khusus terkait naskah saya belum tahu. Oke. Yang kedua adalah sewaktu VOC menghabiskan Blambangan, apakah ada dokumennya? Atau hilang, dibakar begitu saja, habiskan? Nggak mungkin, pasti ada perampokan dan sebagainya. Iya, sempat ada catatan gitu tentang naskah-naskah yang dibawa ke Belanda, ada. Oke. Masih bisa dirunut sampai sekarang. Oke. Nah, yang ketiga adalah ritualnya itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Nah, ritualnya itu untuk beberapa kesempatan, misalnya untuk hitanan, ya, untuk kemudian untuk pernikahan. Jadi kalau untuk hitanan itu diharapkan dengan pembacaan dengan mocoan Lontar Yusuf Semalam Suntuk, anak yang akan dihitan itu tidak akan merasakan sakit. Ya, ketika dihitan itu seperti istri para pembesar yang memotong jarinya sendiri ketika Nabi Yusuf lewat di depannya gitu. Itu seperti itu. Kemudian untuk pernikahan diharapkan pasangan yang menikah itu akan harmonis hubungannya seperti Yusuf dan Zulaiha. Kemudian untuk upacara 7 bulanan, kehamilan 7 bulan, diharapkan bayi yang lahir nantinya akan memiliki wajah yang rupawan ya, atau cantik, dan terpuji juga akhlaknya, seperti itu. Seperti Nabi Yusuf juga memiliki kesabaran yang luar biasa gitu, meskipun diuji dengan berbagai macam ujian. Oke, Mbak Win, satu lagi. Kemudian ada ini pemenuhan nazar, bisa juga seperti itu. Atau untuk upacara bersih desa. Jadi ada banyak sekali kesempatan yang menggunakan ritual mocoan Lontar Yusuf Semalam Suntuk.
Oke, Mbak Win. Saya masih buta tentang Blambangan, tapi yang saya ingin tanyakan, kerajaan ini berlangsung berapa lama? Oh, 13 ya. Sampai apa namanya? 5 abad setelah keruntuhan Majapahit itu Blambangan masih berdiri. Oke, oke. Ya, jadi kan ada yang bilang Blambangan itu apa ya? Bagian apa ya, kayak jajahannya Majapahit itu bukan gitu. Jadi yang berhasil mengokupasi Blambangan itu ya yang kemudian ya koalisi itu VOC, Mataram dan Madura. Oke. Artinya Dan tidak ada yang pernah berhasil ya oh, menjajah oke. Blambangan. Berarti Blambangan ini kalau dari segi agama itu ada Hindu. Ya, jadi Blambangan adalah kerajaan Hindu terakhir di Jawa yang paling lihat ditundukkan gitu. Oke, oke. Ya. Nah, tapi Lontar Yusuf ini kan lebih ke ya. Nah, jadi kalau Lontar Sri Tanjung itu Hindu, Lontar Yusuf itu Islam. Nah, itu menariknya karena transisi. Jadi dua naskah ini bisa untuk ini ya, apa melihat transisi antara Hindu ke Islam gitu. Jadi islamisasi apa namanya Lontar Yusuf itu menandai islamisasi Jawa. Islamisasi Blambangan, maaf. Gitu. Tapi ya saya belum baca Lontar Yusuf, tapi apakah masih ada esensi Hinduism di sana? Masih. Masih Jadi banyak. Oke. karena itu kemungkinan ya cara-cara para wali untuk menyebarkan agama Islam, jadi pendekatannya itu sangat tidak yang keras gitu. Jadi misalnya di Lontar Yusuf itu tidak ada kata Allah itu tidak ada. Yang ada itu yang Widi, yang Manon, Pangeran gitu. Jadi nggak ada Al-Quran ada, sholat ada, gitu. Kafir ada, tapi Allah tidak ada. Jadi sepertinya itu ya bagian dari strategi gitu. Oke, Islam. oke. Pak Suyena tanya di huruf. Bahasanya Jawa. Saya bisa baca ya, langsung saya jawab saja. Oh, Jadi Jawa, oke. bahasanya Jawa. Kalau Lontar Yusuf itu bahasanya Jawa, baik Jawa kuno maupun Jawa baru yang kita kenal sekarang. Seperti itu. Kalau aksaranya Pegon. Oh, oke, oke. Wah, bisa ceritakan sedikit latar belakang penerjemahan Lontar Sri Tanjung, Nah, Mbak Win? kalau terkait Lontar Sri Tanjung, sebenarnya ini kan saya kerjakan berdua dengan suami saya. Nah, sebenarnya kami sudah mulai mengerjakan itu 2018 itu akhir ya, tapi kemudian intens kami kerjakan karena kan bagaimanapun itu butuh energi besar ya. Jadi kalau kalau kami belum yakin ini bakal ada yang kemudian menerbitkan itu mending kami mengerjakan yang lain dulu gitu yang lebih jelas gitu. Jadi tahun 2020 alhamdulillah Perpusda ya itu sudah memprogramkan penerjemahan naskah kuno, tapi kemudian naskah yang sebenarnya dibidik untuk diterjemahkan itu kemudian tidak diberikan izin untuk melanjutkan oleh pemiliknya untuk dilanjutkan proses penerjemahan. Akhirnya kemudian kami tawarkanlah Lontar Sri Tanjung gitu. Kan juga jadi intensif mengerjakan itu ya pertengahan hingga akhir tahun 2020. Sorry Mbak Win, saya kembali ke yang tadi. Pemiliknya itu berarti lontar lain gitu maksudnya? Naskah Iya, lain? ya Lontar Rengganis namanya. Oke, oke. Oh Ya, jadi berarti Rengganis itu di sini pernah ada seni pertunjukan tradisional dengan nama sama, Rengganis.
Nah, jadi itu kan kontekstual. Itu akan sangat menarik kalau dilakukan penerjemahan. Nah, tapi karena terkendala belum mendapatkan izin dari pemilik naskah tersebut, maka yaitu kemudian karena kami punya simpanan kan, walaupun belum selesai, tapi bagaimana kalau Lontar Sri Tanjung, toh ini juga tidak tertolak sebenarnya. Kalau Banyuwangi sangat erat kan kaitannya dengan Lontar Sri Tanjung. Oke. Dan Ya, Lontar alhamdulillah. Jadi peran Perpusda dalam hal ini sangat besar. Gitu. dan Lontar Sri Tanjung ini juga ada ritualnya. Nah, iya, gitu. Jadi sangat menarik. Ternyata eh, menurut catatan Stoplar ya, salah satu tokoh Belanda yang sempat ke sini, ternyata di abad-abad 17-18 itu ada 2 lontar yang biasanya diwariskan sebagai pusaka oleh orang tua kepada anaknya gitu. Yaitu lontar Sri Tanjung dan lontar Tawangalun. Jadi 2 itu. Nah, ada catatan bahwa yang ada ritual mocoan semalam suntuknya itu adalah lontar Sri Tanjung. Dan yang unik adalah pembacanya semuanya perempuan. Gitu. Kalau Ada Yusuf satu lagi, laki ya, semua. khusus perempuan. Ya. Kalau Lontar Yusuf laki semua. Kalau lontar Yusuf harus laki-laki. Laki-laki semua. Nah, baru 2018 dengan berdirinya Persatuan Mocoan Lontar Yusuf Milenial, kemudian ada pelaku ritual mocoan lontar Yusuf yang perempuan. Karena kami sudah berkonsultasi dengan para tetua ya pelaku mocoan di Banyuwangi, apakah tidak boleh perempuan terlibat dalam mocoan lontar Yusuf? Jawabannya sebenarnya tidak ada larangan, tapi memang tidak ada. Gitu. Kemudian bagaimana kalau diadakan? Jadi memang yang kemarin ini uniknya itu ada keterlibatan perempuan, kemudian yang terlibat itu kemudian lintas desa, bahkan lintas etnis. Ada yang dari kelompok etnis Madura itu juga karena di komunitasnya tidak ada anak-anak muda yang bergerak di mocoan atau kalau di Madura itu mamaca ya, pembacaan naskah kunonya. Nah, itu mereka akhirnya gabung dengan MLY milenial gitu. Karena asik ya, merasa ya keren anak-anak muda membaca naskah kuno seperti itu. Saya kok dejavu, Mbak Wiwin. Terus Barusan kita, ini yang ada ngomong Madura ini saya kok dejavu. karena di sini sebenarnya gini, Banyuwangi itu kalau Banyuwangi itu kan wilayah perlintasan, ya kan gitu, perlintasan niaga manusia. Jadi sebenarnya identitasnya itu multikultural. Itu tidak bisa dinafikan seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu. Tetapi yang dianggap sebagai indigenous people di Banyuwangi, ya pewaris kultural kerajaan Blambangan itu tadi adalah orang Osing. Maka tidak heran kalau misalnya di agenda wisata tahunan Kabupaten Banyuwangi ya sejak pemerintahan Bupati Anes itu banyak memasukkan kesenian atau bahkan ritual adat yang itu ada kaitannya dengan Osing, karena yang dicari publik itu juga internasional itu juga yang unik, yang lokal gitu. Jadi itu sangat menjual seperti itu. Mbak Win, saya ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama adalah Anda berkali-kali ngomong ritual. Ya. Kemarin Mbak Agi juga ngomong bakar menyan, lalu ada sesajen dan sebagainya. Di dalam kenyataannya, di realitanya, ada pengalaman metafisika enggak? Kalau secara akademis kan metafisika, tapi ada pengalaman spiritual apa enggak? Kalau yang kalau yang mungkin dibayangkan pengalaman spiritualnya yang
Misalnya yang seperti yang aneh-aneh itu saya tidak, itu saya pribadi tidak. Tetapi begini, sejak 2018 saya merupakan salah satu perempuan yang kemudian terlibat dalam ritual mocoan lontar Yusuf. Jadi saya yang mengadakan pelatihan, yang melatih tentu bukan saya, tetapi saya juga ikut ikut belajar gitu. Dan sejak tahun 2018 itu saya juga kemudian terlibat dalam ritual mocoan lontar Yusuf semalam suntuk. Sampai beberapa hari yang lalu yang Agnes juga sempat datang itu pas dia ke Banyuwangi terus kami ada ritual itu dia sempat datang ke lokasi itu gitu. Jadi yang saya rasakan secara pribadi itu mungkin sama dengan yang dirasakan mbah-mbah itu. Jadi kami melakukan itu seperti melakukan ibadah gitu. Ya. Jadi kami berharap dengan pembacaan tersebut kami mendapatkan berkah ya, sawab itu berkah dari Nabi Yusuf. Seperti itu. Nah, keyakinan itu kan bertambah terus gitu dan ya nggak tahu percaya atau tidak, tetapi menurut saya ini aneh, tidak bisa diprediksi tapi menyenangkan. Jadi pertama urusan mocoan, kemudian urusan terlibat ke naskah, kemudian ada digitalisasi di sini. Kemudian Pak Dik dengan sukarela mau mengadakan kuliah umum. Kemudian beberapa hari yang lalu juga Prof. Oman Fatur Rahman, ya guru besar filologi Islam, itu juga sengaja datang ke Banyuwangi untuk melihat aktivitas saya dan teman-teman. Itu karena beliau melihat memang tradisi yang kuat itu ikut melestarikan naskah. Jadi misalnya begini, kenapa lontar Yusuf masih disalin sampai hari ini? Itu secara terus-menerus karena kebutuhan masyarakat untuk mengadakan ritual yang salah satu medianya itu ya manuskripnya itu, naskahnya itu masih besar. Jadi orang-orang osing di sini masih banyak yang mengundang kelompok mocoan untuk yaitu tadi melakukan ritual semalam suntuk di beberapa event penting seperti itu. Dan mereka merasakan hasilnya dari mocoan itu. Kalau hasil itu diukur dengan materi tentu tidak. Bukan materi yang didapat gitu. Ya. Jadi kalau ya itu tadi kalau saya pribadi saya merasa jalannya ini dipermudah dan sebenarnya saya tidak tahu ini mau berjalan kemana kemudian. Tapi kok kemudian saya sendiri dari sastra Inggris ya, saya ngajar di pendidikan bahasa Inggris. Penelitian banyak kan ya budaya masih nyambung. Ya, kemudian kok lari ke naskah kuno. Awalnya kan hanya bukan hanya ya. Awalnya kan menerjemahkan ini agar bisa dipakai sebagai salah satu materi di sekolah adat gitu. Karena tahun 2019 kami juga bikin PKM alhamdulillah juga lolos lagi didanai itu juga terkait makanan ritual. Jadi kami tuliskan tentang makanan ritual dalam kebudayaan Osing. Bukan urusan resep masakan, tetapi nilai-nilainya, laku yang dijalankan oleh para mbah-mbah yang sudah menopause itu saat memasak hidangan ritual itu yang kami sampaikan. Kemudian juga dari nampan hidangan ritual itu juga yang bisa diambil dari situ juga tentang misalnya ketahanan pangan lokal gitu. Jadi sebenarnya ada banyak yang nyambung gitu. Sampai ini kemudian ini lontar Sri Tanjung. Kalau ya jadi gini, ada yang menarik. Kalau dulu perempuan semua, kemudian ada lontar Yusuf, kan jadi Islam, diislamkan oleh Mataram, ya kan? Jadi lontar Yusuf. Kemudian yang pelakunya semuanya laki-laki. Itu kan kemudian sekarang setelah ini diterjemahkan, ditransliterasi, diterjemahkan, sebenarnya akan sangat menarik kalau bisa ada semacam revitalisasi ya. Jadi mengulang pembacaan itu kembali. Perempuan semua membaca mocoan lontar Sri Tanjung itu akan sangat luar biasa. Tetapi kami juga kesulitan karena di
Lontar Sri Tanjung itu ada 4 pupuh, yang kami kenal hanya 1, Durmo. Gitu. Yang lainnya itu tidak ada yang tahu ini seperti apa menembangkannya. Karena Oh, apa? Karena ritualnya hilang. Hilang atau dihilangkan, tidak tahu. Ya, nah, seperti ya pertanyaan saya ada 2 ini. Yang pertama adalah katanya rontal Sri Tanjung yang yang diberikan dari orang tua ke anak dan sebagainya. Berarti rontal ini di Banyuwangi masih banyak. Nah, sependek yang kami tahu sudah tidak ada. Jadi sebenarnya tahun 87 Anies Aminuddin itu mengatakan bahwa di Museum Blambangan Banyuwangi itu ada. Tetapi sekarang sudah tidak ada dan tidak tahu itu ada di mana ceritanya, bagaimana kok bisa lenyap, itu tidak tahu. Makanya yang kami pakai untuk ditransliterasi dan diterjemahkan itu akhirnya kami pakai yang koleksinya ini, Ruang Naskah di FIB UI. Kayak gitu. Sebenarnya kami mengupayakan yang dari Leiden, di sana ada 12 gitu. 12 manuskrip Sri Tanjung, ya, lontar Sri Tanjung, tetapi kami tidak berhasil mendapatkan gitu. Kami sudah minta bantuan tapi tidak bisa lanjut. Akhirnya waktu kan berjalan terus, akhirnya kami harus segera ambil keputusan. Kemudian ya pakai naskah yang di UI itu. Tapi di dalam ceritanya waktu transliterasi itu, apakah ada yang janggal? Maksudnya janggal bagaimana? Ceritanya hilang gitu ada. Oh, nah makanya metode yang kami gunakan pada saat menentukan naskah A yang kemudian kami jadikan kami pakai untuk transliterasi dan terjemahan, itu kami menggunakan metode landasan. Jadi ada beberapa aspek yang kami nilai, misalnya naskahnya lengkap atau tidak, seperti itu. Ya, kemudian ada bagian yang maksudnya utuh apa tidak dari awal sampai akhir. Kemudian ada bagian yang hilang atau tidak. Jadi ada beberapa aspek itu kami sampaikan di bagian awal buku. Lalu yang kedua adalah pembacaan Sri Tanjung atau Lontar Yusuf ini satu Lontar buku. Yusuf pakai P. Nggak pakai F karena kan Pegon Yusuf. itu tidak mengenal F. Oke. Ya, Lontar jadi Yusuf. Ya. Itu dalam satu malam itu dibacakan berapa kali? Satu kali. Jadi satu kitab penuh. Gitu. Sekitar jam 8 berakhirnya paling jam 3:30. Wow. Sebelum azan subuh berbunyi. Berapa orang itu yang membacakan? Biasanya 10 orang. Oke, seperti wayangan itu berarti. Ya, duduk melingkar gitu. Dengan satu naskah ditaruh di atas bantal dan dibaca bergantian. Jadi bantal dan naskahnya digeser-geser gitu. Dan untuk Sri Tanjung sendiri sudah diadakan mocoan? Belum, karena itu tadi kami tidak mengenali pupuhnya kecuali 1, Durmo. Karena ada 4 pupuh di situ. Yang lainnya itu kami nggak kenal. Kami nanya-nanya juga masih belum ada yang bisa menjawab ini seperti apa. Pupuh itu apa? Jadi Nada. ya, jadi tembang gitu loh. Jadi kalau kita mengenalnya di Mocopat itu kan ada misalnya sinom, pangkur gitu. Ya, jadi ada metrumnya. Ya. Jadi gini, puisi lama itu dibacanya kan tidak untuk dideklamasikan, tetapi ditembangkan. Makanya ada pupuh-pupuh. Gitu. Jadi memang dibacanya itu dengan cara menembangkan. Tapi ada harapan untuk bisa menemukan. Ya ini ya sampai sekarang sih masih tidak menemukan titik terang, tapi masih ada harapan.
Ya, kalau kalau bisa ditemukan itu akan luar biasa. Oke, yang pertanyaan saya yang kelima di-skip aja. Masih ada berapa banyak lontar kuno yang ingin Anda ungkap, Mbak Win? Sebenarnya, apa ya, kesempatan untuk mengungkap, naskah-naskah kuno di Banyuwangi itu sekarang sudah terbuka lebar, ya. Dengan, telah diadakannya digitalisasi naskah oleh Dreamsea pada Maret 2019 dan kemudian yang terbaru kemarin Maret 2021 oleh Balai Litbang Agama Semarang, sebenarnya, ada banyak naskah yang, eee, diunggah di lamannya Dreamsea gitu ya, kemudian di lamannya Balai Litbang Agama Semarang, dan itu bisa diakses oleh siapapun. Artinya ketika dilakukan digitalisasi, kesempatan untuk penyelamatan naskah itu lebih besar untuk bisa penyelamatan isinya gitu ya, nilai-nilainya misalnya untuk dijadikan bahan untuk industri kreatif misalnya, atau misalnya, pada saat di Riau itu misalnya untuk kriminologi. Nah, itu juga bisa ada ilmu-ilmu misalnya Katuranggan di Jawa, itu bisa juga dimanfaatkan untuk, yang semacam itu gitu. Jadi pengobatan juga sama, ada banyak sekali, resep-resep pengobatan, di naskah kuno. Kemudian, misalnya apa ya namanya, etnoekologi, misalnya, oh kapan akan terjadi gempa misalnya, apa tanda-tanda yang bisa dilihat. Jadi ada banyak sekali, yang bisa dilakukan dan tidak hanya oleh, oleh Wiwin gitu. Wiwin ya melakukan yang bisa dilakukan, tetapi sebenarnya, saya alhamdulillah sudah tergabung di Manasa, Masyarakat Pernaskahan Nusantara pada tahun 2018. Jadi, teman-teman di Manasa juga sudah pada tahu kalau, naskah-naskah yang sudah digitalisasi itu bisa diteliti oleh siapapun, dikaji oleh siapapun, bisa ditransliterasi, diterjemahkan oleh siapapun, tidak harus orang lokal yang menerjemahkan. Kadang, misalnya begini, filologi di Banyuwangi itu bukan sesuatu yang populer, belum populer, gitu. Makanya ini kan juga, sejak 2018 itu kan kami lakukan, upaya sosialisasi ya, bahwa di sini tuh ada banyak naskah loh, gitu, dan ya itu berharga, gitu. Makanya, kami ini berusaha tidak hanya yang di Osing, kami juga bersilaturahim ke kelompok-kelompok etnis lain, misalnya Mamaca ya, Madura, untuk, misalnya memberikan semangat gitu, berbagi tentang metode. Mungkin kalau untuk anak-anak muda bisa, mengadopsi metode yang sudah kami lakukan di Osing, misalnya seperti itu. Jadi menggunakan media sosial, menggunakan ya HP gitu ya, naskah sudah ada di HP gitu, kemudian kami mengunggah, misalnya, cara pembacaan tembang dasar gitu, di Pocoan Lontar Yusuf itu sudah diunggah di YouTube. Jadinya, teman-teman dimanapun tidak harus orang Banyuwangi misalnya yang tertarik itu bisa mengakses. Toh misalnya Lontar Yusuf itu juga sudah, ada bisa diunduh itu dari lamannya LIPI, gitu. Kemudian misalnya Lontar Sirtanjung juga bisa diunduh dari lamannya, Perpusda Kabupaten Banyuwangi. Jadi, kesempatan untuk belajar itu terbuka untuk siapa saja. Dengan kalau untuk menggait, para milenialis ya, maka ya kita gunakan, teknologi agar mereka mau mendekat. Jadi mereka suka sekali misalnya nembang terus diunggah ke statusnya gitu, ke medsos-medsos yang mereka miliki, gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ini Pak Teddy ngomong hebat, Mbak Win, berjiwa Nusantara katanya. Melakukan sebisanya, Pak. Bersama Oke. teman-teman komunitas.
Ini sering saya tanyakan kepada teman-teman yang berhubungan dengan sejarah. Mbak Win sewaktu transliterasi, sewaktu memproses Sri Tanjung, Ontal Yusuf, dan yang lainnya. Pernah dejavu nggak? Kalau dejavu enggak ya, tapi menemukan keasikan tersendiri. Ternyata misalnya ya kalau Sri Tanjung. Oh, nembang itu kan jadi misalnya Ni Sri Tanjung unjuk sekar gitu kan. Nah, sekar itu ternyata juga artinya itu bunga, artinya nembang gitu. Ya, artinya ya kayak unjuk sekar itu juga kan kayak melantunkan doa gitu. Jadi kalau menurut saya itu ya yang seperti itu luar biasa gitu. Terus ya maksudnya selain informasi-informasi lain tentang misalnya budaya di Bangan ya waktu itu gitu yang bisa didapatkan dari situ, tapi karena kami orang bahasa gitu. Jadi dari itu permainan apa kata itu ya kami mendapatkan pengalaman yang asik gitu. Oh, Kalau ternyata kayak gitu ya. kalau suami pernah nggak? Coba ditanya. Ada kan di samping. Suami saya mana tadi ya? Kayaknya ini keluar, mungkin merokok. Iya, maaf. Oke. Oke. Iya. Oke, ini katanya luar biasa, Mbak. Wow. Wow. Jadi begini, ya mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Belajar dari pengalaman Banyuwangi, eh, eh, naskah itu tetap lestari itu ternyata ketika tradisi yang mengiringinya itu masih hidup. Gitu. Jadi saya pikir ini juga kemudian bisa menjadi strategi kemudian menggali kembali tradisi-tradisi, mungkin kemudian tidak ada kaitannya dengan spiritualisme mungkin gitu ya, karena sudah mungkin terlepas lama dari konteksnya gitu, tapi kan tidak ada salahnya kita coba gitu untuk menghidupkan kembali, menggali kembali yang sudah lepas. Kayak Sri Tanjung ini sangat menantang untuk mencari 3 tembang Mahesa Langit, Wukir seperti itu. Itu luar biasa. Masa sih nggak ada yang nggak ada catatan terselip atau kalau orang yang bisa mungkin sangat kecil ya kemungkinan, tapi kalau catatan gitu. Kan ada banyak catatan Belanda yang yang juga kita sangat terbantu untuk kemudian menggali kembali kekayaan kita di masa lalu gitu. Tapi masa sih nggak ada yang ini, mungkin masih keselip gitu. Kalau saya sih sangat berharap karena saya yakin keajaiban itu ada di hidup ini gitu. Jadi sejak berkenalan dengan Lontar Yusuf, sejak kemudian terlibat dalam mocoan Semalam Suntuk, kami sangat yakin bahwa jalan itu akan dibuka gitu untuk siapa yang menghidup-hidupi keyakinannya. Wow. Wah, masih banyak pertanyaan lagi, Mbak Win sebetulnya. Tapi nanti saya WA aja kalau Ya. Ini seperti kuliah ini, Mbak Win. Berat sekali. Sebenarnya saya ada artikel tentang orang osing itu siapa. Nanti mungkin saya bisa share ke Pak Raharto. Nggak tahu ini forumnya tapi apa sehingga mungkin yang tertarik bisa mendapat. Tapi sebenarnya itu juga sudah diunggah di lamannya Mata Timur. Jadi judulnya Wong Osing. Mungkin gampangnya Wong Osing Wiwin Indiarti gitu aja nanti muncul. Bisa diunduh. Jadi runtut gitu penjelasannya dari awal orang Osing itu siapa dan di Banyuwangi bagaimana mereka. Mbak Wiwin kalau bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Mbak Wiwin kalau di Jogja, Solo,
ada Peter Carey. Mesti Iya. Anda sering dengar nama tersebut. Kalau Ya pernah ketemu tapi tidak berbincang. Ya karena beliau di forum di ini kan di apa di stage gitu. Nggih. Nah, kalau Blambangan, apakah sudah ada Belum. orang yang belum? Oke. Nah, Belum. jadi runtuhnya Blambangan dan sebagainya itu belum ada yang menulis ya. Oh, Pak Margana sudah ada. Gitu. Oke. Sekarang sudah profesor ya. Waktu itu jadi disertasinya beliau. Jadi perebutan hegemoni Blambangan itu diterbitkan oleh Pustaka Intifada Jogja. Ada. Oke. Jadi bercerita detail tentang bagaimana Blambangan itu menjadi wilayah kontestasi. Diperebutkan oleh banyak apa namanya kerajaan dari luar, itu bangsa asing, karena memang kami itu halamannya laut, sebelah timur itu laut. Kalau Banyuwanginya ya, sebelah timurnya laut, kemudian bagian utara, barat, selatan itu gunung. Jadi kami ke gunung dekat, ke laut dekat. Garis pantainya sangat panjang. Jadi ya wilayahnya sangat subur. Ini seperti Cilegon, Mbak Wiwin. Iya, kalau Cilegon sebelah barat, kalau ini sebelah timur. Ya, ujung timur. Ya. Nah, apakah Kerajaan Bali, apakah juga ikut kontestasi ini? Ya, sempat lah. Ya. Tapi kan karena kan sesama Hindu ya, jadi ya sempat terjadi perkawinan gitu antara apa namanya, misalnya putri dari Bali gitu dengan pangeran dari Blambangan. Oke. Ya, terjadi seperti itu. Cuman memang kalau orang Osingnya itu kan jadi sebutan Osing itu jadi olok-olok gitu loh. Jadi kamu bukan siapa-siapa, bukan manusia bahkan kan, tidak masuk di 4 kasta, seperti sampah kan. Gitu. Jadi memang Osing itu bukan Jawa, bukan Bali. Jadi in between culture. Gitu. Tapi kemudian, apa pernah ada tes DNA orang Osing itu dari mana pernah? tidak pernah ada tes DNA semacam itu, tapi ada cerita yang menarik begini misalnya. Jadi di artikel saya yang Wong Osing itu sudah kami tuliskan. Jadi misalnya begini, perempuan-perempuan Blambangan itu dulu oleh Mataram itu sering dibawa ke Mataram karena apa? Karena asinya itu berwarna semu wulung. Gitu. Jadi mereka dijadikan inang untuk menyusui putra para pembesar Mataram. Ya, karena asinya dianggap sangat apa ya, kayak gitu ya, semu wulung itu berwarna kebiruan. Jadi nggak tahu sangat apa gitu ya. Jadi kemudian kalau laki-laki Blambangan itu dibawa ke Mataram itu biasanya untuk mencoba senjata baru. Kalau sampai bisa melukai itu berarti senjatanya hebat gitu, lolos uji gitu. Jadi orang-orang Blambangan sering dipakai sebagai bahan untuk itu coban ya namanya. Untuk mencoba senjata baru. Mempan apa enggak gitu. Wow. Ada referensinya. Osing jadi suku ya, bukan sekedar tradisi. Terima kasih penjelasannya kami. Jadi Paksos ke Banyuwangi, bagus pemandangan. Ya, di BPS itu sudah masuk sebagai salah satu suku, tidak sekedar tradisi. Jadi bisa dibedakan antara antara Osing dan Jawa.
ya di bahasanya memang secara linguistik itu sulit dibantah bahwa bahasa Osing itu bagian dari Jawa, tapi kemudian bahasa Osing itu lebih dekat dengan Jawa kuno, bukan Jawa baru, bahasa Osing. Nah, dan tradisinya juga berbeda gitu. Makanya di artikel Wong Osing itu ada banyak catatan-catatan baik yang dibuat oleh misalnya Belanda ataupun misalnya ada Bupati Jepara yang sempat lewat gitu ya di Blambangan, itu bicara tentang orang Osing gitu, bedanya dengan misalnya orang Madura kayak gitu, dengan Jawa. Satu tempat di Jawa yang saya belum pernah kunjungi katanya. Berarti wajib datang. Harus toh, Pak. Nah, Yeah. Mbak Win, mungkin satu lagi, tapi sangat asik sekali ngobrol dengan Anda. Sudah 1 jam lebih. Oke. Mas Firi, ya, entah kenapa Banyuwangi menjadi satu area menarik secara mistis dan soul. Ya, itu silakan. Ya, ya. Saya cerita aja ya, bukan saya, tapi ini beberapa waktu yang lalu, jadi ada salah satu stafnya Dreamsea. Jadi Dreamsea itu satu badan yang apa namanya tujuan dari pendiriannya adalah penyelamatan manuskrip dengan digitalisasi di Asia Tenggara. Jadi tidak hanya Indonesia. Nah, berkantor di PPIM di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, salah satu stafnya itu Mbak Lilis ya. Salah satu stafnya itu katanya dia yang mengurus metadata untuk naskah-naskah yang dari Banyuwangi Maret 2019. Dan sekarang dia ambil kajian budaya di UI. Ya. Beberapa waktu yang lalu Mbak Lilis datang ke Banyuwangi. Dia bilang ke saya gini, Mbak, nggak tahu kenapa. Saya itu seperti diarahkan, kamu harus ke Banyuwangi. Jadi dia ngambil disertasi, dia ambil ambil salah satu aspek dari Mocoan Lontar Yusuf. Gitu. Dan dia di sini sangat excited, keliling kemana-mana. Ikut ritual juga, maksudnya dia mendokumentasikan Mocoan Semalam Suntuk juga seperti itu, dan ikut ketika beberapa komunitas melakukan latihan rutin, baik yang kelompok muda maupun tua seperti itu. Jadi Mbak Lilis itu merasa, Mbak, aku itu seperti ketarik-tarik gitu. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri ya itu, kalau saya mengalir saya ngikut ini, akhirnya saya nggak tahu ini saya mau, kalau ini ya istilahnya bodoh-bodohan gitu, saya jadi nggak tahu saya mau kemana, tapi saya ikut gitu. Karena saya kok kemudian saya ke Mocoan, terus kok larinya ke naskah Lontar Yusuf. Nah, dari Lontar Yusuf kebuka untuk naskah-naskah yang lain. Menurut saya tuh kok bisa jadi seperti ini itu kan tidak ada rencana seperti itu. Kemudian alhamdulillah Banyuwangi tahun ini Bapeda mulai menggodok peta jalan pemajuan kebudayaan yang salah satunya adalah manuskrip. Nah, yang manuskrip itu dikasihkan saya untuk yang mengawal gitu. Jadi baru satu-satunya kabupaten di Indonesia yang merintis penyusunan peta jalan pemajuan kebudayaan. Jadi ya yang pertama ya kami berharap ini akan jadi baik seperti itu. Mbak Win, ini ada pertanyaan dari Mas Firia. Untuk kisah sejarah pembantaian Blambangan, apa ada referensi buku yang cukup lengkap? Maksudnya yang 99 atau Blambangan ya? Blambangan. Itu profesor siapa tadi? Nanti ini aja, nanti unduh yang artikel Wong Osing itu saja. Di situ ada ada banyak referensi dari Belanda juga. Tapi kan sudah saya ya mungkin kan bisa ya pakai Google Translate, mungkin nanti bisa merunut di situ. Jadi ada banyak sumber yang bisa dicari. Ada di referensinya sudah.
Mbak Win, saya mau tanya. Eh, saya belum baca yang Wong Osing, tapi interesting sekali. Tapi Wong Osing ini kalau ditarik ke belakang lagi, itu orang dari mana? Ya sebenarnya kan ini bagian dari Jawa memang. Oke. Iya, memang seperti itu. Nggak ada hubungannya dengan Ini kami itu kan ada di wilayah paling ujung timur dan di artikel itu sudah kami gambarkan bahwa Blambangan itu seperti negeri antah berantah gitu karena akses menuju ke situ sangat sulit. Jadi hutan belantara. Jadi kan kami bilang tadi di utara, barat, selatan itu pegunungan ya, hutan lebat dengan binatang-binatang buas seperti itu. Jadi jalur yang paling mungkin dulu itu ya lewat laut. Gitu. Nah, makanya dengan kondisi yang seperti itu terpencil, akses untuk masuk dan keluar sulit, Banyuwangi kemudian menjadi tempat pembuangan para narapidana. Gitu. Makanya di sini kan juga banyak orang dari Bugis, misalnya. Dari para tawanan perang di Ponorogo itu juga. Gitu. Jadi dibuang ke sini. Karena untuk keluar lagi itu sulit. Kalau nggak mati di jalan mau ini coba-coba lari. Jadi seperti itu, terpencil jauh dari kayak jauh dari pusat peradaban kayak gitu. Makanya kalau orang Mataram, orang VOC ya, ketika mereka berhasil menaklukkan Blambangan itu melihat orang-orang lokal itu dengan jijik. Itu karena bertelanjang dada seperti di Bali gitu. Iya. ya jijik apa enggak jijik kan karena tergantung. Melihat dari sudut pandang mereka tentang peradaban. Oke. Ya Islam kan, kalau Mataram kan Islam. Kalau VOC ya dengan dengan ya misalnya tentang busana yang sudah sedemikian ini ya. Nah, Mbak Win, Blambangan kan Hindu. Bagaimana orang Bali merendahkan orang Osing? Ini yang saya masih nggak ngerti. Ya karena kan urusannya politis itu politis. Iya. Oke. Lebih ke situ. Oke, terima kasih Mbak Win atas waktunya. Ya, sama-sama. Nanti kalau sudah menerjemahkan lontar lain, tolong kabarin saya. Insya Allah. Ya, saya kan sudah punya kontak jenengan. Terima kasih Mbak Win, sangat luar biasa kerjanya. Wow. Salut saya Mbak Win. Mohon doanya. Pasti. Ya, jadi kami kan bikin itu sekolah adat itu kan, itu juga tidak mudah. Jadi mengumpulkan yang terserak, membagikan kembali, kayak gitu. Ya butuh komitmen besar. Mohon doanya semoga bisa komit terus. Di Leiden apakah ada foto-fotonya ya, dokumentasi tentang Blambangan? Ya ada lah, ada. Banyak foto-foto itu malah kita dapatnya kan dari sana. Kayak tradisi tulis kan di kita belum ini ya waktu itu ya. Ya makanya sangat terbantu dengan foto-foto yang bisa diakses melalui internet itu. Gitu. Terus terang berhutang banyak. Kalau di sumber lokal susah. Mereka yang rampok kok masa berhutang sama. Ya. Okay. Ya itulah. Ya itu ya. Oke, Mbak Win, thank you so much. Ya tradisi pendokumentasian yang luar biasa itu kemudian membantu kita menggali kembali sebenarnya kita punya apa. Oke. Okay. Thank you Mbak Win. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih. Selamat bulan Ramadan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Mbak Win. Saya off ya.